Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa Ala, mencurahkannya ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan izin Allah kita mengkaji kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Penjelasan tentang tauhid dan akidah yang dihimpun dari pernyataan dan ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di pembahasan sebelumnya jamaah kaum muslimin masih kita mengkaji tema yang sama yang berkaitan dengan apa itu awal ataupun kewajiban pertama yang Allah bebankan kepada hamba yang mukallaf. Dan di sana kita coba mengkaji ayat dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dapati jamaah kaum muslimin jelas sekali dari hadis baginda Rasul, dari semua ayat yang kita himpun dan hadis yang kita dapati dari baginda Rasul, maka jawaban terhadap kewajiban pertama tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama di pertemuan sebelumnya juga kita menjelaskan pandangan para ahli kalam atau mutakallimun yang justru orientasi tauhid dan akidah dalam pandangan mereka itu hanya sebatas menggali dan mencari tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mentauhidkan Allah dalam perihal ibadah. Sehingga kalau bisa kita simpulkan jemaah kaum muslimin, selain pemahaman salafus salih, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, atau pemahaman mereka para ahli kalam, mereka yang meyakini justru kewajiban pertama hamba itu melihat ayat-ayat kauniyah Allah, sehingga kita bisa menggali dan mendapatkan nilai kebesaran Allah, ataupun dari sana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau perihal seperti itu keyakinannya, kita mungkin akan mempertentangkan pernyataan itu dengan banyak hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di kepala kita hadis Al-Imam Al-Bukhari, lamma atat Abu Talib al-wafat, ketika Abu Talib itu didatangi kematiannya, ajalnya, datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada Abu Talib? Apa kata Rasul? Ya am, qul la ilaha illallah, tauhid. Tidak kita dapati Abu Talib menyuruh pamannya melihat alam semesta. Citipi luar dia. Jikalau langit, jikalau mata Allah, jikalau tubuh kalam, saw ciptaan. Bukan itu justru yang diperintahkan oleh Rasul. Ya ammi qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Anda cukup mengatakan la ilaha illallah, maka aku akan mempersaksikan diriku di hadapan Allah, dan aku akan menjadi hujjahmu di hadapan Allah nantinya. Katakan saja la ilaha illallah.
Itu awal kewajiban, bukan melihat alam. Jadi kita dapati misalnya dalam kitab Imam Al-Juwaini Abu Ma'adi, pentolannya Asy'ariyah, kitabnya Al-Irsyad, di sana beliau memperdebatkan panjang tentang awal kewajiban ini. Kemudian di akhirnya beliau sendiri masuk ke dalam ranah kebingungan ketika mendiskusikan bagaimana sekiranya kalau orang sedang melihat alam, sedang mentadabburi dan bertafakkur terhadap ayat kauniyah Allah, tiba-tiba wafat, la ilaha illallah belum diucapkan, mukmin tidak dia? Kalau akidah kita tidak, dia belum beriman. Kalau anda mengatakan la ilaha illallah khalisan liwajhillah, ikhlas, terpenuhi syarat, tiba pertemuan selanjutnya bagaimana la ilaha illallah itu konsekuensi dan syaratnya. Kalau anda mengucapkan itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, dia masuk surga. Cukup la ilaha illallah, Pak. Awal wajib, kewajiban pertama, wa akhir wajib, kewajiban terakhir. Sampai terakhir, Pak, itu kewajiban kita, Pak. Jadi kita masih punya tugas yang sudah mengatakan la ilaha illallah itu, menjaga komitmen terhadap la ilaha illallah sampai akhir kalami la ilaha illallah. Akhir ucapan yang keluar dari mulut kita itu la ilaha illallah. Itu kita punya tugas itu, komitmen itu. Nanti akan kita belajar di pertemuan selanjutnya tentang syaratnya. Kalau akhir kalami la ilaha illallah, kata Rasul, dakhala al-jannah, masuk syurga. Anda belum mentadabburi alam, tidak masalah. Kalau Imam Juwaini mengatakan tadabbur saya tidak cukup, harus berniat untuk tadabbur. Rupanya jamaah, kalau kita telusuri pemikiran ini, kita dapati rupanya itu sisa dari syubhat akidah Mu'tazilah yang ada pada akidah Asy'ariyah. Orang Mu'tazilah itu punya prinsip al-kasab. Kasab itu maksudnya orang itu cuma diberi ganjaran pahala atau dosa keburukan kalau dia melakukannya secara kasab. Dia melakukan sendiri usahanya. Kalau kita mengatakan beriman kepada Allah dengan fitrah, menurut mereka nggak dapat pahala karena itu fitrah, bukan kasab, bukan usaha. Maka harus cari Allah dulu. Namun hal ini bertentangan dengan apa yang kita bacakan. Bukan bertentangan dengan syariah baginda Rasul Muhammad, justru bertentangan dengan syariah para nabi-nabi sebelumnya. Maka di sini kita mulai dengan ayat. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, wa dzalika dinu al-qayyimah." Dinul qayyimah itu agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang semestinya seperti itu agama ditegakkan. Ada seorang ahli tafsir itu ketika saya baca penjabaran beliau tentang ayat ini, beliau mengatakan alangkah sederhananya syariah ini, kata beliau. Nggak ribet, nggak perlu anda belajar berjilid-jilid kitab filsafat, ilmu kalam, pengantar mukaddimah ilmu yang beragam itu. Kalau anda ingin menegakkan agama, cukup ayat ini. Dan mereka tidak diperintahkan, kata Allah. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani. Siapa yang memerintahkan? Para ulama punya dua penafsiran. Nabi mereka, Yahudi Musa yang memerintahkan, Nasrani Isa yang memerintahkan, atau Muhammad yang memerintahkan, karena semua agama mereka satu. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Nahnu ikhwatu li'allah. Kami ini dengan para nabi sebelumku, ma'asyiral anbiya, nahnu ma'asyiral anbiya, kata Rasul, ikhwatun li'allah. Ayah satu, ibu yang
berbeda Pak. Nya sama ayah beda mah tetap iman. Agak jauh berbeda kalau sekiranya ibu sama ayah beda, itu kemiripannya lebih sedikit kurang. Begitu kata penelitian. Tapi kata Nabi, kami ini ma'asyiral anbiya, itu dengan para nabi sebelum kami itu seperti sebapak beda ibu, ikhwah li'andan, saudara sebapak. Agama kami sama, dinuna wahid, itu agama tauhid. Jadi ayat ini menguatkan pernyataan itu. Nabi sebelum kita juga perintah pertama dalam akidah mereka tauhid, yuwahhidullah. Nabi Musa perintah pertama dalam ajaran beliau tauhid. Nabi Isa tauhid. Nabi Nuh, nanti kita telusuri ayatnya, semuanya tauhid. Tauhid. Tidak cukup dengan tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Hanif. Al-Hanafiyah itu al-ma'ilatu anisyirki, condong dari kesyirikan, tidak mau syirik, menentang kesyirikan, lari dan berlepas diri dari kesyirikan. Itu yang Allah perintahkan para nabi, dan Allah perintahkan kita juga untuk itu. Kemarin kita apresiasi PJ Gubernur kita itu, malam viral, kok tiba-tiba ada pawang hujan di Aceh. Bandungan satu tanda tangan PJ dan cukup itu. Harus minta maaf, harus kembali ke tempat asal. Kita apresiasi itu. Walaupun ada juga yang komen ke saya, Ustaz, kita kalau syirik impor kita tolak, kalau lokal itu kearifan lokal. Tanya kita tolak yang impor mantan. Nyata dalam kearifan lokal kita namakan itu. Artinya itu langkah pertama. Langkah selanjutnya itu tugas kita, membumikan tauhid ini. Agama yang lurus, yang tegak, Islam yang kafah. Simple Pak, simple. Cukup Anda beriman. Nanti akan disebutkan, rupanya Imam Asy-Syafi'i di sini berdalil dengan ayat ini dan mengatakan ini menguatkan akidah Ahlus Sunnah. Iman itu bukan cuma keyakinan dan ucapan, tapi diikuti dengan amal. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i dan itu akidah Ahlus Sunnah. Amal masuk dalam rukun iman. Hunafa kata Allah, wa yuqimus shalah, maka diikuti dengan amal. Iqamah as-salah, tegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Tunaikan zakat, itu agama Allah yang tegak, yang lurus, agama yang semestinya. Jadi Anda jangan pernah membayangkan agama Allah itu susah. Kalau sekiranya ilmu kalam itu tidak pernah masuk ke dalam teologi Islam, akidah Islam, kita belajar akidah hari ini simple, mengapa belajar akidah? Ayat hadis apa yang terkandung Anda yakini, yang tidak terkandung tawakaf ataupun Anda tolak kalau sekiranya bertentangan dengan ayat hadis. Sederhana Pak. Wa ma absat, alangkah sederhananya, alangkah ringan. Tapi yang berat itulah ketika sudah masuk produk luar, teologi luar ke dalam akidah Islam Pak. Allah bagaimana? Allah beruang tidak? Allah bertempat tidak? Allah ini tidak? Untuk mengenal Allah saja susahnya luar biasa. Padahal dinul qayyimah itu kata Allah cukup tauhid, lepas diri dari kesyirikan, tegakkan salat, tunaikan zakat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini kalau kita telusuri, beliau menyebutkannya di dalam kitab Fa abana Allah annahu farada alaihim ayya'buduhu mukhlishina lahuddin. Ayat ini menjelaskan kepada kita yang Allah tuntut dari mereka itu hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan ikhlas, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ini akidah yang muttafaqun alaih. Semua syariah Nabi-nabi sebelumnya sepakat itu tentang salat, sepakat tentang zakat,
sepakat tentang tauhid, sepakat tentang jalan kita menuju Allah. Kalau anda sudah dapat Allah, nanti ada balasan di akhirat, yaumul ma'ad, hari kebangkitan. Itu semua agama sepakat. Dan itu hanya yang Allah minta kepada umat sebelum kita, dan Allah minta kepada kita. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, ketika baginda Rasul mengutus Mu'adh ke negeri Yaman. Ini hadisnya populer sekali. Beliau memilih afqah ashabi, yang paling a'lam bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal, yang paling tahu tentang halal tentang haram, yang paling punya lisan yang talik, bisa berdebat dengan ahli kitab. Seolah-olah baginda Rasul itu memilih yang terbaik untuk dikirim kepada ahli kitab. Mereka punya kitab sebelumnya, yang dikirim tidak bisa sembarangan orang itu. Di sini para ulama mengatakan penting kita berbicara dengan orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Ketika dikirim ke ahli kitab, dipilih yang bisa berbicara dengan mereka. Dikirim ke orang awam, dipilih yang sesuai, yang bisa berbicara dengan orang awam itu. Ya Mu'adh, inni uhibbu, aku mencintaimu, dilepas dengan tangisan oleh baginda Rasul. Tahun depan kamu balik ke sini, yang kamu dapati cuma kuburku di sana. Kagak tengoknya Pak kubur. Jangankan Mu'adh, kita yang baca hadis saja menangis. Kamu tahun depan balik, kamu tidak dapati lagi aku, cuma kuburku. Digenggam tangannya oleh baginda Rasul, dilepas kepergian Mu'adh. Saya coba jemput turukul hadis, kita kumpulkan itu jalur riwayat hadis. Untuk apa Mu'adh dikirim? Dalam satu riwayat da'iyan sebagai da'i, satu riwayat qadhiyan sebagai qadhi, hakim, satu riwayat yang lain amiran sebagai amir, sebagai guru. Rupanya semua profesi itu diletakkan oleh baginda Rasul di atas pundaknya Mu'adh. Apa nasihat baginda Rasul? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, yang pertama kali kamu dakwahkan apa? Kita hari ini masih bertanya apa? Masuk WA ke saya itu, ada yang bertanya, Ustaz Muhajir, saya di kampung ini mulai berdakwah, apa saya mulai Ustaz? Sirah Ustaz, fikih Ustaz, tauhid mulai Pak. Ini perintah Rasul, bukan perintah saya. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih, yang pertama kali kamu dakwahkan apa? Dalam satu riwayat ila ayyuwahidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Dalam satu riwayat syahadah la ilaha illallah, bersaksi dulu la ilaha illallah. Nanti ada hadis lain, kalau dia orang kafir tidak cukup mempersaksikan Muhammad Rasulullah, tapi harus mengikrarkan Isa itu Abdullah wa Rasul, harus diucapkan juga itu. Jangan dia Muhammad Rasulullah tapi di hatinya Isa masih Tuhan. Ikrarkan juga Isa Abdullah wa Rasul. Hadis yang sudah kita pelajari kemarin. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka mentaatimu, mau mengatakan la ilaha illallah, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Allah wajibkan salat 5 waktu. Syarat yang pertama dulu, syartu sihhatil ibadah, syarat sahnya ibadah tauhid. Mau anda punya ibadah segunung pun, kalau anda masih punya kesyirikan, la yahbatanna amalu. Kadang-kala masyarakat kita keliru berpikir, yang bergugur amalan kebaikan itu orang kafir. Bukan Pak, ayat itu untuk Rasulullah. La in asyrakta ya Muhammad, kalau kamu syirik Muhammad, amalnya banyak, ibadahnya banyak, dakwahnya besar, tapi kalau kamu syirik, la yahbatanna amal, enggak dihitung. Kalau kita pernah tinggal di gurun Arab, tahu itu al-habad. Al-habad itu buahnya besar. Kalau kita lihat dari luar, kalau bahasa sekarang ngiler mungkin, hawa tak juga. Rui baba itu bantap lah kosong Pak, angin. Itu habad. Kalau dimakan oleh ibil, dimakan unta,
kembung perutnya sakit dia. Itu haram. Kalau kamu syirik, amalmu itu jadi haram. Kalau bahasa sederhananya, maka syarat itu. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka mentaatimu untuk syahadah, baru naik ke level amal. Fa'alimhum, kasih tahu mereka kalau Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu. Kalau mereka taat, fa'alimhum, ajarkan mereka, kata Rasul, Allah wajibkan kepada mereka sedekah, diambil dari harta orang kaya mereka, diberikan kepada kaum fakir mereka. Jangan orang kaya di Banda Aceh hartanya di Aceh, kami yang tak bagi zakat. Beda dengan hadis ini. Ambil harta orang kaya mereka, serahkan ke fakir miskin mereka. Kadang-kadang kita tidak mengamalkan ini, Pak. Sawah kita luas, masyarakat di sekitar sawah kita para fukara, kaum fakir miskin, watetro zakat kampung dah kirim. Kasihan fakir miskin yang melihat andapannya, melihat hasil itu. Ini menyelisihi dari teks hadis yang kita bacakan. Fa inhum ata'u laka lidzalik, kalau mereka taat, maka hati-hati wahai Mu'adz, iyyaka wa kara'im amwalihim. Jangan zalim. Jangan mentang-mentang dia wajib zakat, Anda ambil harta terbaiknya untuk zakat. Zakatnya kambing, kita ambil kambing yang paling bagus untuk zakat, zalim. Rasul mewasiati Mu'adz untuk mengambil pertengahan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Yang mengatakan, as-salatu hiya abyanu maftaradallahu azza wa jalla alaihi ba'da tauhidillah. Yang pertama kali setelah Allah wajibkan tauhid adalah salat. Setelah tauhid dan syahadah anna Muhammad Rasulullah wal iman bima jaa min Allah. Iman dulu. Syahadah Muhammad Rasulullah, iman terhadap apa yang Allah wajibkan kita imani, baru Anda turun kepada salat. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan sebagaimana dinukilkan dalam kitab Syarh Sunnah Imam Baghawi, talabul ilmi afdalu min salati an-nafilati. Yang beliau maksud di sini, pengarang kitab kita bermaksud amal itu bagian daripada iman. Imam Syafi'i pernah mengatakan menuntut ilmu itu lebih baik dibandingkan salat sunnah. Tapi yohino kita berhenti di sini, jamaah pulang keliru memahami lagi. Minggu depan minta ustaz langsung kita mulai kajian, enggak perlu salat sunnah, kan lebih baik salat menuntut ilmu. Itu keliru. Ini pernyataan teoritis, jangan dipahami seperti itu, tidak bersifat aplikatif. Imam Syafi'i yang mengatakan, misalnya di sini menuntut ilmu lebih baik daripada salat sunnah. Tapi beliau kalau malam hari, kata Rabi Ibnu Sulaiman, membagi waktunya sepertiga. Sepertiga pertama ilmu, menulis, belajar, mengarang. Sepertiga kedua qiyamul lail. Sepertiga ketiga baru beliau tidur. Kita mengambil pernyataan beliau, lupa dengan perbuatan beliau. Langsung kita berpikir boleh tinggalkan rawatib, yang penting belajar. Itu keliru, Pak. Itu keliru. Karena pernyataan para ulama seperti ini sifatnya teori, membandingkan antara ibadah dengan ibadah lain. Tapi yang sifatnya kondisional itu berbeda lagi, tidak bisa kita terapkan. Ada ahli hadis yang mengatakan, aku salat 2 rakaat lebih aku cintai dibandingkan menulis 200 hadis. Lain lagi. Rupanya itu kondisi-kondisi tertentu. Menarik pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan ibadah terbaik itu bukan jenis, tapi keanekaragaman sesuai dengan kebutuhan. Aneka-ragam. Kita punya semua jenis ibadah. Ilmu punya, salat punya, ini punya, itu punya, macam-macam punya kita. Kontribusi dakwah ada. Karena ada yang masuk surga satu pintu, tapi ada juga yang masuk dari banyak pintu.
Istafti qalbak, tanya hati. Kalau ketika kamu belajar lebih khasyah kepada Allah, tinggalkan salat sunnah, tidak masalah. Tapi kalau kamu salat sunnah, khasyahmu lebih kuat, tinggalkan menuntut ilmu. Tapi kalau kamu bisa menggabung semua kebaikan itu sehingga punya beraneka ragaman kebaikan, maka itu yang terbaik. Jangan pernyataan para ulama kita pahami setengah-setengah. Tapi maksud beliau di sini, karena tadi beliau membandingkan salat kewajiban pertama. Tapi kalau dibandingkan salat sunnah dengan menuntut ilmu, maka salat menuntut ilmu lebih unggul. Tapi dalam pengamalan beliau, salat sunnah beliau jaga, tuntut ilmu beliau. Imam Syafi'i itu yudraku amsalu fi talabil ilmi. Beliau percontohan dalam menuntut ilmu. Ditanyakan kepada beliau, wa kaifa syahwatuka lil ilmi? Syahwatmu, hasratmu untuk ilmu seperti apa wahai imam? Beliau mengatakan, wa innal adhan udhunin, telingaku mendengar satu ilmu baru gemetar satu tubuhku. Saking gembiranya, Pak. Kita belum pernah dapat ilmu baru gembira, Pak. Imam Syafi'i mengatakan, kalau telingaku mendengar satu ilmu baru, itu satu sekujur badanku itu gemetar. Karena bukan cuma telinga yang gembira, rupanya sekujur badannya bergembira. Wa kaifa hirsuka lil ilmi, bagaimana kegigihanmu menuntut ilmu? Kalau kamu pernah melihat orang bakhil, kata Imam Syafi'i, orang pelit, bakhil, yang kerjanya mengumpulkan dunia, bagaimana cara dia mengumpulkannya, bagaimana giginya? Aku lebih gigih dari itu, lebih berat. Wa kaifa talabuka lil ilmi, bagaimana kamu menuntut ilmu? Beliau mengatakan, seperti seorang wanita tua yang hanya punya satu putra, tiba-tiba putranya itu hilang dari pandangannya. Bagaimana dia akan mencarinya? Seperti itu aku mencari ilmu. Jadi sinkron ucapan dengan perbuatan, Pak. Kita motivator kita hari ini keluar ungkapan statement, laga ada apa? Bata cek lapangan kan kosong. Bohong, tidak benar. Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat nafilah, salat sunnah. Rupanya beliau betul-betul orang yang mengamalkan itu. Ja'a rajulun inda Syafi'i. Ini bisa kita baca di Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Datang seorang laki-laki di sisi Imam Asy-Syafi'i. Faqala ayyul a'mali indallahi afdal. Amal apa di sisi Allah itu amal terbaik? Qala Syafi'i ma la yaqbalu amalan illa bihi. Apa amal terbaik? Amal terbaik itu kata Imam Syafi'i, amal yang amal lain itu tidak diterima kecuali dengan syarat amal itu. Yaitu tauhid, iman. Apa amal terbaik? Amal terbaik yang semua amal lain itu berhenti diterima kecuali amal itu ada. Itu syarat amal lain diterima, itu amal terbaik. Qal wa ma dzaka. Rupanya laki-laki itu bertanya, apa amal itu? Qal al-iman billahi alladzi la ilaha illa hu. Amal terbaik itu iman terhadap Allah. Ini kita bicara tentang amal pertama, kewajiban pertama. Jangan salah dipahami. Jangan Anda mengatakan berarti ceramah kita ini tidak menganjurkan mentadabbur alam. Bukan, itu konteksnya lain lagi. Kalau Anda sudah beriman, agar iman Anda tidak goyah, iman Anda makin kuat, lihat ayat-ayat kauniyah Allah. Itu konsep Quran. Kalau kami namakan itu modul pertama dalam pendidikan tauhid itu mendalami ayat kauniyah. Muncul azamah, keagungan Allah. Nanti lihat modul kedua, pelajari tentang sifat insaniyah. Ini kita ajarkan ke anak kita, Bapak yang punya anak. Ketika melihat alam, tanamkan pada dirinya kebesaran alam. Nanti lihat tentang dirinya, apa kata Quran tentang kita. Kalau Al-Quran berbicara tentang manusia, itu semua sifat yang disematkan sifat keburukan.
manusia zalim, manusia bodoh, manusia buru-buru, manusia ini. Itu juga harus kita tanamkan kepada anak kita, supaya dia sadar keagungan alam itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia, bukan ciptaan kita, bukan produksi kita. Baru dari situ kita tanamkan rububiyah Allah. Berarti keagungan alam itu siapa penciptanya? Ada zat yang menciptakan, dan itu Allah. Kalau sudah sadar, anak kita sadar Allah pencipta segalanya, baru tanamkan uluhiyah Allah. Berarti yang paling berhak kita tuju dalam ibadah siapa? Allah. Itu baru kokoh imannya. Seperti kata Musa alaihissalam, liyatma'inna qalbi, supaya kuat imanku itu, supaya kokoh. Jadi penting juga tadabbur ayat kauniyah, penting, tapi bukan kewajiban pertama. Karena kalau itu kewajiban pertama, keburu telat nanti. Kamu meninggal la ilaha illallah belum takut. Padahal yang penting itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka di sini ketika Imam Asy-Syafi'i ditanyakan apa itu yang merupakan syarat diterimanya amal, beliau mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, a'lal a'mali darajat, ini derajat tertinggi dari amalan, asyrafuha manzilatan, semulia-mulianya kedudukan, wa asnaha haddan, setingginya keberuntungan, kata beliau. Qala rajulu ala tukhbirini anil iman, maukah engkau kabarkan kepadaku tentang iman itu? Beliau mengatakan qaulun wa amalun. Iman itu qaul dan amal. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Barangkali kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum fil Qur'an al-Karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.